Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya saya. Saya adalah Halifatul Janah dengan NDH 21. Saya peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 24 kelompok 3 dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang learning journal anti korupsi yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Mari kita mengenal tentang korupsi. Apa sih korupsi itu? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa korupsi adalah kegiatan yang melawan hukum, merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga dapat dikatakan perbuatan tindak pidana. Korupsi adalah tindak pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan kepada seorang pegawai. Ada beberapa hal kecil yang mungkin sering kita lakukan, padahal itu termasuk dalam kasus korupsi. Contohnya seperti apa? Contohnya, kita terlambat datang ke tempat kerja. Itu merupakan korupsi waktu. Selanjutnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Misalnya membawa kendaraan dinas untuk liburan ataupun bersama keluarga. Memakai kertas, alat tulis kantor, printer atau mesin fotokopi untuk kepentingan kita pribadi. Nah, itu termasuk juga dalam korupsi. Jadi, lebih baik kita memakai milik kita sendiri untuk kepentingan kita pribadi. Untuk kepentingan kantor, kita bisa memakai fasilitas kantor. Ada 7 jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas, yaitu korupsi transaktif, korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Yang kedua, korupsi ekstraaktif, yaitu korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk tekanan di mana pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam dirinya sendiri atau hal-hal yang dihargainya. Yang ketiga, korupsi investif. Korupsikan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Yang keempat, korupsi nepotistik. Korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki pelayanan publik. Perlakuan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Kelima, korupsi autogenik. Korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahuinya sendiri. Korupsi suportif. Korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lainnya. Selanjutnya, yang ketujuh atau yang terakhir, korupsi defensif adalah korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Selanjutnya, tentang 7 kelompok tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ciri-ciri dari perbuatan korupsi adalah dilakukan lebih dari satu orang, merahasiakan motif, dan ada keuntungan yang ingin diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain gagalnya pendidikan agama dan etika, penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, langkanya lingkungan yang anti korup, kemiskinan dan keserakahan. Selanjutnya mari kita bahas tentang dampak-dampak negatif dari korupsi. Dampak negatif korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Bisa kita ambil contoh dari tata ekonomi seperti gangguan terhadap modal, tata administrasi seperti kurangnya kemampuan administrasi dan hilangnya sumber-sumber negara. Dari tata sosial budaya seperti banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial yang ada di Indonesia. Sebagai seorang ASN, kita harus mengenal tentang nilai-nilai dasar anti korupsi. Ada 9 nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Penerapan nilai-nilai anti korupsi yang saya laksanakan di tempat kerja saya. Untuk saat ini, saya sebagai seorang ASN di lingkungan kerja akan mencoba menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi yang harus diinternalisasi, diimplementasikan, dan diaktualisasikan: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Cara yang pertama saya lakukan adalah tentunya memperkuat spiritual accountability saya terlebih dahulu. Dengan memperkuat hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan selalu menyadarkan saya untuk tetap berada di jalan cara berpikir maupun cara bekerja dengan benar, tanpa merugikan diri saya sendiri ataupun orang lain. Sebagai seorang ASN, kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan dan menumbuhkan budaya anti korupsi terhadap peserta didik maupun orang lain. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam lingkungan kerja adalah membuat laporan seperti RPP, silabus, dan tugas lainnya sesuai dengan fakta yang telah kita kerjakan dan tanpa direkayasa. Itu merupakan implementasi dari nilai jujur. Membantu rekan kerja yang sedang kesusahan, itu merupakan nilai dari peduli. Ketika mengerjakan administrasi sekolah dapat dilakukan secara mandiri. Mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab, selalu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan guna mendapatkan informasi terbaru dan meningkatkan potensi diri keprofesionalan dalam bekerja. Itu merupakan implementasi dari kerja keras. Memakai seragam tugas sesuai ketentuan dan peraturan yang ada tanpa berlebihan.
Itu merupakan implementasi dari nilai sederhana. Berani menegur rekan kerja ataupun peserta didik yang tidak memenuhi protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Dan ketika musyawarah mufakat di sekolah hendaknya memberlakukan sikap adil sebagai keputusan bersama dengan tidak membeda-bedakan suku, ras, ataupun bangsa, serta memberi nilai siswa sesuai dengan kemampuan siswa. Itu bersifat adil. Selain itu, disiplin dan konsisten dalam hal pemenuhan jam kehadiran dalam pekerjaan, menghilangkan budaya diberikan bingkisan atau hadiah oleh orang tua siswa, karena hal tersebut merupakan cikal bakal dari sikap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai seorang ASN, khususnya saya sebagai seorang guru, juga menjunjung tinggi integritas dengan tegas dan adil dalam memberi hukuman kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib seperti mencontek saat ulangan, bisa dengan berupa teguran. Dan sebaliknya, memberi penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi dan jujur untuk memicu peserta didik untuk berlomba dalam meningkatkan prestasi dan kejujurannya. Itu tadi video presentasi tentang learning journal anti korupsi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.